Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Organisasi Kepemimpinan dan Manajemen Personil yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Didin Wahidin, MPD, dan Ibu Dr. Oke Rosmaladewi, MPD. Judul makalah saya adalah Servant Leadership di Dunia Pendidikan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain yang umumnya melalui motivasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang berlaku. Sebagai manajer atau pimpinan sebuah lembaga, sudah diketahui bahwa gaya kepemimpinan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi bagaimana perilaku karyawan atau bawahan tersebut bekerja untuk sampai menuju goals atau tujuan-tujuan yang sudah dibuat. Menjadi pemimpin zaman now sangat berbeda dengan pemimpin pada era 70-an atau sampai era 2000-an. Seorang pemimpin tidak hanya menggunakan otoritas, power yang dimiliki, tetapi juga menggunakan pengaruh untuk menggerakkan orang lain. Dalam menjalankan perannya, seorang pemimpin akan berhadapan dengan berbagai macam karakter, perilaku, dan tingkat kematangan kepribadian bawahannya. Dan ada teori servant leadership yang diusung oleh Robert Greenleaf. Apakah di lembaga kita menggunakan servant leadership? Seperti yang ditulis oleh Robert Greenleaf, servant leadership adalah seseorang yang menjadi pelayan terlebih dahulu. Dimulai dari perasaan alami bahwa seseorang yang ingin dilayani harus terlebih dulu melayani. Kemudian pilihan secara sadar membawa seseorang untuk memimpin dengan cara menempatkan kebutuhan karyawan sebagai prioritas. Mengenal kehormatan dan pentingnya nilai bagi setiap individu dan membantu orang lain dalam mencapai suatu tujuan bersama. Kepemimpinan yang melayani atau servant leadership merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Para pemimpin pelayan atau servant leader mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas dirinya. Orientasinya adalah untuk melayani, cara pandang holistik, dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Pada tataran ini biasanya yang langsung berhadapan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan harus mampu memberikan pelayanan prima sehingga dapat menjamin kepuasan pelanggan. Menurut Spears, pemimpin yang mengutamakan pelayanan dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan pelayanan. Selanjutnya, secara sadar pilihan ini membawa aspirasi dan dorongan dalam memimpin orang lain. Selain mempengaruhi bagaimana perilaku karyawan tersebut, manajer sudah pastinya harus menguasai hal-hal seperti manajemen yang biasa dibutuhkan untuk mengatasi kerumitan dengan cara membuat tata tertib, dengan menyusun rencana-rencana formal, merancang struktur organisasi yang ketat,
Setelah itu memantau hasil yang sudah dilakukan dengan cara membandingkannya dengan rencana yang akan diterapkan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian gaya manajemen dalam hal ini memimpin dan melayani dalam satu harmoni dan terdapat interaksi dengan lingkungan. Seorang servant leader adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk melayani dan memimpin. Yang terpenting adalah mampu menggabungkan keduanya untuk saling memperkuat secara positif, menurut Trompenaars dan Fullman. Dari beberapa pengertian di atas, terdapat 10 karakteristik servant leaders menurut Spears tahun 2002, yaitu sebagai berikut. Karakter pertama adalah listening. Servant leader mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain, mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompok, juga mendengarkan suara hati dirinya sendiri. Lalu empati, pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan orang lain. Kemudian healing, servant leader mampu menciptakan penyembuhan emosional dan hubungan dirinya atau hubungan dengan orang lain, karena hubungan merupakan kekuatan untuk transformasi dan integrasi. Awareness, yaitu kesadaran untuk memahami isu-isu yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai. Melihat situasi dari posisi yang seimbang dan lebih terintegrasi. Kemudian persuasi, pemimpin yang melayani berusaha meyakinkan orang lain daripada memaksa kepatuhan. Ini adalah satu hal yang paling membedakan antara model otoriter tradisional dengan servant leadership. Konseptualisasi. Kemampuan melihat masalah dari perspektif konseptualisasi berarti berpikir secara jangka panjang atau visioner dalam basis yang lebih luas. Kemudian foresight, jeli atau teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, realitas ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan. Nomor 8, keterbukaan atau stewardship, menekankan keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan dari orang lain. Kemudian komitmen untuk pertumbuhan, yaitu tanggung jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional karyawan dan organisasi. Kemudian membangun komunitas atau building community, mengidentifikasi cara untuk membangun komunitas. Dengan demikian, karakter utama yang membedakan antara pimpinan pelayan dengan model kepemimpinan lainnya adalah keinginan untuk melayani hadir sebelum adanya keinginan untuk memimpin. Selanjutnya, mereka yang memiliki kualitas kepemimpinan akan menjadi pemimpin. Sedangkan prioritas kepemimpinan pelayan atau servant leadership yang pertama dan utama adalah pengembangan bawahan yang menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan. Lalu terciptanya kepuasan pelanggan yang diikuti dengan keberhasilan yang berkesinambungan. Nah, servant leadership ini bila diterapkan di dunia pendidikan dan digabungkan dengan sistem manajemen yang baik akan sangat bagus, karena seorang pemimpin lembaga pendidikan menularkan sikap melayani kepada seluruh sivitas akademika sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai ilmu yang baik, kompeten, serta berkarakter
berkhidmat dengan ilmunya untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.